حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tibyan tentang adab-adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sampai pada bab yang ketiga dalam kitab At-Tibyan yang disusun oleh Imam Nawawi ini, pada bab fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idzaihim. Bab menghormati ahli Al-Quran dan larangan untuk menyakiti mereka, merendahkan mereka. Sudah ada beberapa hadis yang kita bahas. Terakhir di bab ini ada 3 hadis yang akan kita bahas insyaallah malam hari ini. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan dulu hadis-hadisnya, nanti kita ambil hikmah pelajaran dari hadis-hadis ini berkaitan tentang memuliakan ahli Al-Quran dan larangan untuk merendahkan atau menyakiti mereka. Wa an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridainya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini fi qatla Uhudin. Nabi itu mengumpulkan 2 syuhada, 2 orang yang wafat dalam peperangan Uhud dalam 1 liang lahat. Karena kondisinya ya, jadi dikuburkan dalam 1 tempat itu 2 orang. Mungkin agar cepat atau kondisinya saat itu karena setelah peperangan ya. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran. Mana di antara 2 syuhada ini
yang akan dimasukkan, akan dikuburkan ini, mana di antara mereka yang lebih banyak hafalannya dari Al-Quran. Fa idza usyira ila ahadihima, apabila ditunjuk kepada salah satu di antara keduanya, yang ini Nabi yang lebih banyak hafalannya misalkan, maka qaddamahu fil lahdi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang lebih banyak hafalannya itu dalam menguburkannya, dalam menempatkannya ke liang lahat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini kemuliaan luar biasa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Orang yang punya hafalan Quran atau yang dekat interaksinya dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya pada saat hidupnya, bahkan saat matinya, proses penguburannya pun itu didahulukan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu nanti apalagi di alam kuburnya, Al-Quran menjadi temannya yang kita baca setiap malam. Itulah nanti yang menjadi amal salih yang akan menemani kita di alam kubur kita. Maka kalau ada orang sendirian di waktu malam membaca Al-Quran, ya, atau melakukan amal-amal ibadah lainnya, harus bersemangat walaupun sendirian. Kenapa? Karena ada masa dia juga akan sendirian di alam kubur yang menemani amal yang dia lakukan dalam kesendiriannya dulu itu. Salat malamnya walaupun sendirian harus semangat, karena nanti teman-teman juga tak akan menemaninya. Yang menemaninya adalah salat malamnya, bacaan Qur'annya, walaupun dia melaksanakannya dalam kesendirian. Dan kita nanti akan mengalami itu semua. Semua orang akan mati, semua orang akan sendiri. Yang menemani adalah amal-amal kebaikannya. Kata Nabi akan mengiringi orang yang mati itu 3 hal, ya, yarji'u tsnani wa yabqa wahid, akan mengantarkan ke alam kuburnya 3 hal, tetapi pulang yang 2, yang 1 saja yang tinggal. Ya, apa yang pulang kembali tak ikut terus, yaitu keluarganya dan juga hartanya, ya. Tetapi yang terus bersamanya adalah amal-amal kebaikannya. Maka tak ada alasan bagi seorang mukmin untuk malas dalam beribadah, tapi dia semangat walaupun dalam kesendiriannya, khususnya terkait Al-Quran ini. Sebab ternyata saat mau dikuburkan pun yang diperintahkan untuk diawalkan adalah yang lebih banyak hafalannya. Orang itu kalau dipersilahkan Bapak Ibu sekalian, monggo tamu kehormatan, ya, didahulukan, silahkan, diberikan kemuliaan, itu berarti dihormati, dimuliakan. Padahal saat itu dia dalam keadaan hidup, ya. Ini ada dalam keadaan wafat, bahkan andai pun dia diakhirkan, itu kan secara umum dia sudah wafat. Artinya dia sebenarnya secara umum tidak terlalu penting bagi dia didahulukan, diakhirkan. Tetapi itulah bentuk pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diawalkan yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Padahal
secara umum ya, secara umum terkait hanya sekedar urutan menguburkan tidak terlalu berdampak pada dia. Beda dengan urutan antrian, misalkan di dunia ini didahulukan, ada manfaat secara langsung bagi dia. Ya. Mungkin dalam satu majlis dia ditaruh di depan, ya. Mungkin ada manfaat, tempatnya lebih nyaman, dia lebih bisa menyaksikan apa yang di depannya. Tapi ini sudah wafat, tapi masih diberikan kemuliaan itu, didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk pemuliaan dalam ajaran Islam kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ya. Karena ini kitab tentang bagaimana adab-adab motivasi kita untuk terus dekat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka sekali lagi ini pemuliaan yang luar biasa dalam Islam kepada mereka ahli-ahli Al-Quran. Berikutnya hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya cukup panjang, tapi Imam Nawawi mengambil bagian depannya saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla qala, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, man adzali waliyan faqad adzanani bil harbi, atau faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, siapa yang menyakiti waliku, orang kesayanganku. Wali ini lawan katanya al-adawah, ya, atau yang dimusuhi, yang dibenci. Jadi wali itu lawan katanya, berarti orang yang paling dekat, yang disayang oleh Allah. Siapa yang menyakiti orang yang aku sayangi, waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang, ya. Maka ia telah mengumumkan perang terhadapku. Maka ia telah mengumumkan perang terhadapku. Atau aku mengumumkan perang terhadap orang itu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Saya lanjutkan terlebih dahulu, ya. Disebutkan di sini, ini hadisnya cukup panjang, ya. Kalau dalam hadis panjangnya bahkan disebutkan tentang siapa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu. Siapa wali-wali Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala sayangi, bahkan siapa yang menyakitinya, siapa yang membuatnya, merendahkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memerangi orang itu. Siapa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, disebutkan dalam hadis yang panjang bahwa orang itu senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam ibadah-ibadah yang wajib, juga dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi wali-wali Allah itu melaksanakan yang wajib-wajib, lalu kemudian menambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka nanti Allah mengatakan, aku yang menjadi matanya, di mana dia melihat dengan mata itu, aku yang menjadi telinganya, di mana dia mendengar dengan telinga itu. Artinya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah perbuatannya, tingkah lakunya untuk senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya tadi, wali Allah itu yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, lalu menambahnya dengan bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah, termasuk di dalamnya dekat dengan Al-Quran.
Sebab Al-Quran inilah sumber utama ya, dalam ajaran Islam yang mulia. Ada yang bertanya seputar wali ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam hadis berikutnya juga disebutkan dalam penjelasan Imam Nawawi dalam kitab ini juga disebutkan bahwa di antara wali-wali Allah itu adalah mereka para ulama ya, orang-orang yang mengkaji Islam, yang mengkaji Al-Quran ya, sehingga menjadi para ulama panutan kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis ini, dalam kitab ini, wa qala al-imamul hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, dan berkata Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir, seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama ahli hadis ya, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatih, semoga Allah memberi taufik kepada kita dan engkau untuk selalu berada dalam keridhaan Allah, wa ja'alana mimman yakhsha'u wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Anna luhumal ulama'i, ketahuilah bahwasanya dagingnya para ulama itu masmumatun, beracun ya. Artinya hati-hati menyakiti para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa adatullahi taala, dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala fi hatki astari muntakisihim ma'lumatun. Kebiasaan Allah adalah membeberkan aib orang yang menyakiti para ulama, yang memfitnah para ulama. Jadi kata ulama ahli hadis dari mazhab Syafi'i ini ya, Abu Qasim bin Asakir tadi, bahwa Allah bisa membeberkan aib orang-orang yang mencela para ulama. Ini telah dimaklumi, telah diketahui oleh banyak orang bahwa orang yang mencela para ulama, Allah bisa membongkar aibnya. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi, dan siapa saja yang memfitnah para ulama ya, maka ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi, maka Allah akan mendatangkan bala kepadanya sebelum kematian orang itu, bimautil qalbi, dengan kematian hatinya. Jadi Allah akan mengunci hatinya, Allah akan menjauhkannya dari kebaikan-kebaikan kalau dia menyakiti para ulama, memfitnah ya, mencela para ulama. Kenapa Imam Al-Hafidh Abu Qasim mengatakan begini? Pendapat beliau, kata-kata beliau berdasarkan firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur ayat 63. Karena ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi berhati-hati, ulama itu adalah warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Kemudian sebelumnya ada yang terlewat ya, saya bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Wa anil imamainil jalilaini, dan dari dua imam yang mulia, Abi Hanifah wa Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya. Qala, keduanya berkata, illam yakunil ulama'u awliya Allah
falaisa lillahi waliyun. Kalaulah ulama-ulama itu bukan termasuk wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali di dunia ini. Jadi maknanya para ulama itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama itu yang paling utama ketika mereka belajar agama, berfatwa, sumber hukum utamanya adalah Al-Quran, ya. Baru kemudian hadis, ya, dan seterusnya, ijma', qiyas, dan seterusnya. Tapi yang paling utama adalah berarti kedekatan mereka dengan Al-Quran, interaksi mereka dengan Al-Quran. Maka ada ungkapan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sesuatu yang ada Al-Quran pada dirinya, ya, pada sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi istimewa sekali. Misalkan Al-Quran diturunkan di suatu malam, maka malam itu menjadi istimewa karena Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Malaikatnya yang membawa wahyu Al-Quran menjadi malaikat paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ini sebagaimana bias doa Nabi atau ungkapan Nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebut 3 malaikat yang utama. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, dan Tuhannya malaikat Israfil. Kita tahu malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah, malaikat Mikail yang menurunkan hujan, ya, sehingga ada kehidupan di dunia ini. Jadi malaikat Jibril membawa kehidupan hati karena wahyu dari Allah. Maka disebut Ruhul Kudus, ya, karena membawa wahyu dari Allah yang menghidupkan ruh, menghidupkan hati-hati kita. Malaikat Mikail yang menurunkan hujan sehingga hidup dunia ini, dan malaikat Israfil yang meniup sangkakala, berakhir kehidupan yang fana menuju kehidupan yang abadi nanti. Jadi mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga rasul paling mulia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan tentang syafaatul uzma, syafaat yang paling besar nanti di hari kiamat adalah syafaat yang Allah karuniakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran, umat Nabi menjadi umat terbaik. Juga karena pedomannya Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, ya. Jadi Quran ini memuliakan seseorang, termasuk para ulama di dalamnya disebutkan jangan menyakiti para ulama di sana. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana kalau yang dianggap ahli Al-Quran, ya, ahli agama, ya, juga ada kesalahan, karena tidak maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam bisnis barangkali ada khilafnya dia, mungkin kurang terbuka, ya. Namanya manusia. Bahkan kan katanya ada yang diminta mengurusi, misalkan ini, ya, Al-Quran, ya, wakaf Al-Quran, mengurusi masjid misalkan. Tapi ternyata mungkin ada hal-hal yang kurang amanah. Ya, namanya manusia, tidak maksum. Padahal dia mungkin
ulama ya, dari sisi keilmuannya ya, dari sisi ahlinya terhadap Al-Quran, bacaan Qurannya bagus dan sebagainya, yang seperti ini tak perlu bingung ya, karena yang dimaksud tidak boleh menyakitinya, tidak boleh berbuat yang tak baik itu tanpa hak ya. Kalau kita merendahkan terkait dengan kemampuan atau terkait dengan masalah agamanya. Tapi urusan-urusan di luar itu kalau memang ada kesalahan, tentulah ada prosedurnya. Dan itu tidak masalah. Kenapa? Sebab dalam hadis sendiri disebutkan Nabi bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal Fatimah putri Nabi, tentulah kedudukannya mulia ya. Tetapi andai, kata Nabi, tentulah tidak ya, andai dia melanggar, ya tetap ada proses yang berlaku. Jadi tidak juga karena dia seorang yang dianggap ahli agama, misalkan mohon maaf ya, ada kekeliruan lalu kemudian dia seolah misalkan Pak ya, masalah umroh misalkan, ada kekeliruan pada beliaunya misalkan dalam travelnya, ya tidak masalah, itu disesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Ini pandangan dalam Islam. Tetapi kewibawaannya, kehormatannya terkait dalam masalah agama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan yang lain sedikit Bapak Ibu sekalian tentang masalah wali ini. Tadi Allah sebut ada wali-wali Allah. Tapi ciri-cirinya mereka ini yang melaksanakan yang wajib, menambah dengan yang sunnah-sunnah, maka Allah menyebut dia wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini ya, yang sering kita dengar adalah terkait misalkan tentang karomahnya. Karomah. Kalau sudah bicara wali, seolah-olah bicara karomah. Karomah artinya pemuliaan Allah ya, untuk orang-orang salih dengan kejadian-kejadian yang khariqun lil adah, atau yang berbeda dari keumuman, hal-hal yang aneh pada diri wali. Ini bagaimana? Maka ada sebagian orang yang anti terhadap karomah. Tak benar ada karomah itu, tak logis itu. Maka tak boleh dipercaya karomah-karomah itu. Nah, kita tak boleh termasuk yang anti ini Pak. Karena wujud karomah itu ada, dalam dalil-dalil ada. Misalkan contoh tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah, dibuat tidur selama 309 tahun. Walabithu fi kahfihim, dan mereka tinggal atau tidur dalam gua mereka salasami'atin sinina wasdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun. 309 tahun. Ajaib. Tak sesuai nalar orang tidur 309 tahun. Itu namanya karomah. Orang yang baik, orang yang saleh diselamatkan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak biasa dari keumuman orang. Begitu pula Maryam, ya, ketika berada di tempat ibadahnya, itu sering datang kepadanya makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Ini milik kamu, dari mana ini Maryam? Kata Maryam, ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi karomah itu ada.
Tetapi jangan juga menjadi yang mengeksploitasi karomah. Jadi dikit-dikit karomah, Pak. Nah, ini juga tak benar. Saya bisa begini dan ini karomah dari Allah. Ini tak benar. Ini namanya mengeksploitasi karomah. Yang satu anti, tak percaya, tak boleh. Yang satu seolah-olah memainkan karomah itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tak boleh. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Maka ada karomah itu, tapi untuk membedakannya dengan sihir, karena sihir ini dari jin, dari setan. Kalau karomah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada para nabi namanya mukjizat. Kalau kepada orang-orang solih namanya karomah. Tapi apa bedanya dengan sihir agar kita tak salah? Kalau karomah itu, Pak, termasuk juga mukjizat yang untuk para nabi, yang pertama harus dilihat orangnya dulu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jangan kau terpesona dengan orang yang bisa berjalan di atas air, terbang, bahwa itu adalah wali Allah. Jangan. Harus kau ukur dulu apakah perbuatannya sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orangnya dulu. Orangnya ini jaga sholat atau tidak, bacaan Qur'annya bagaimana, semangatnya dalam ibadah bagaimana. Cuman katanya, Pak, yang pertama ini agak sulit mengukurnya. Kenapa? Karena tampilannya dukun sekarang mirip-mirip tampilan kiai, Pak. Sama-sama pakai jubah juga. Bahkan kantongnya lebih besar, Pak, karena bisa mengeluarkan uang dari kantongnya. Maka yang kedua yang membedakannya, apa itu? Kalau karomah atau mukjizat untuk para nabi tadi, maka itu milik Allah yang diberikan sewaktu-waktu kepada orang itu, bukan karena dimiliki dia terus menerus. Kalau ada orang mengatakan saya bisa begini, saya bisa begitu, hati-hati. Dia miliki terus menerus, hati-hati, itu sihir bisa jadi. Karena karomah itu bahkan bisa jadi orangnya tak tahu memiliki itu, karena itu pemberian Allah sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Sama dengan mukjizat juga, Pak. Ketika Nabi Musa alaihi salam di depannya sudah lautan, di belakang Fir'aun mengejar, Nabi Musa awalnya tak tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kata pengikutnya, kita akan tersusul. Kata Nabi Musa, tidak, Tuhanku akan memberi petunjuk, Tuhanku bersamaku akan memberi petunjuk. Nabi Musa tak langsung pukul tongkat karena tak tahu. Baru Allah berfirman, mewahyukan, maka Nabi Musa akhirnya menjalankan perintah Allah memukul tongkat, lalu terbelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Andai setelah itu Nabi Musa mau coba lagi tanpa perintah Allah, tak bisa. Karena bukan milik Nabi Musa, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengklaim dia bisa begini, bisa begitu, hati-hati, ini bukan dari Allah. Bisa jadi ini justru sihir, ya, bersekongkol dengan jin. Yang ketiga, Pak, terakhir adalah kalau karomah atau mukjizat untuk para nabi tadi itu tidak dipelajari. Jadi dia tidak dipelajari khusus, dia sholat saja, dia rajin ngaji saja, dia tak mempelajari ilmunya khusus. Pengen kebal, pengen bisa terbang, ada ilmunya, tidak dipelajari, tidak ada pelajarannya, dia fokus sajalah ibadah. Tiba-tiba Allah mengaruniakan saat dibutuhkan oleh dia, dan itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau mau bisa terbang caranya begini, 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 kalau mau bisa di atas air berjalan cara amalannya begini, begini, hati-hati. Ini bukan dari Allah karena dia mempelajarinya. Nabi Ibrahim tak mempelajari cara kebal, Nabi Musa tak mempelajari cara tongkat bisa membelah laut, tak pernah dipelajari. Pokoknya ikut saja istiqomah dengan aturan Allah. Allah memberi sewaktu-waktu sesuai dengan izinnya. Wallahu a'lam bissawab. Karena waktunya saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.